Welcome back di channel gue Rika Sarsa Official, dan semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat, dan pastinya gue yakin udah lumayan bosen nih diam di rumah semenjak PSBB diberlakukan. Sama guys, gue juga udah gak betah diam di rumah nih, rasanya pengen cabut keluar dan kembali lagi naik gunung. Tapi masalahnya, gunung-gunung saat ini juga pada tutup. Ya udah deh, terpaksa nunggu sampai bumi ini kembali sehat lagi. Di video kali ini, gue bakalan review smartwatch yang saat ini gue pakai, yaitu Garmin Fenix 6X Sapphire. Singkat aja nih, gue udah pakai jam tangan ini sekitar bulan November tahun lalu, dan menurut gue, fitur-fiturnya gokil abis. Kalau kalian udah pernah nonton vlog gue yang ada di channel, pastinya udah tahu dong, kalau gue selalu pakai jam tangan pada saat mendaki gunung. Tapi bukan sekedar jam tangan aja nih. Yang jelas, jam tangan yang dilengkapi dengan teknologi dan fitur menarik yang bakal gue jelasin sebentar lagi. Sebelum gue beralih ke jam tangan ini adalah tipe Garmin Fenix 6X Sapphire. Jam tangan yang dulunya gue pakai adalah merek Suunto. Ini dia sebelahnya. Suunto Traverse Alpha. Kalau kita lihat secara berdampingan, hal yang berbeda antara dua jam tangan ini adalah harganya. Yang sebelah kiri gue, Suunto Traverse Alpha ini dulunya baru sekitar 7 jutaan. Dan yang sebelah kanan, Garmin Fenix 6X Sapphire, ini dulunya sekitar 15 juta harga barunya. Tapi mungkin sekarang udah turun ya. Yoi bro, harganya beda 2 kali lipat. Sebenarnya gue nggak bisa membandingkan antara Garmin tipe ini dengan si Suunto. Karena dari harga aja dan kelas, yang jelas ini udah nggak sama. Tapi kalau kita mau bandingin dengan si Garmin 6X di kelas yang sama ini, kita harusnya ngebandingin dengan tipe Suunto 9. Karena harganya juga di atas 12 juta kalau nggak salah. But anyway, waktu gue masih pakai jam tangan ini, menurut gue ada beberapa kelebihan nih. Yang jelas, jam tangan ini rasanya ringan banget. Hampir nggak kerasa pakai jam tangan. Dan kacanya yang ini juga udah dilengkapi dengan Sapphire. Nah, kekurangannya adalah tampilan display warnanya nih. Masih basic, monochrome, black and white. Secara harga, udah jelas kalau Suunto tipe ini warnanya masih monochrome. Beda sama Garmin Fenix 6X yang udah tampilannya full color. Dan satu lagi, kekurangan yang menurut gue paling signifikan pakai jam tangan ini adalah baterainya. Misalkan kita pakai jam tangan ini, GPS-nya juga hidup setiap saat. Dari pengalaman gue, baterainya cuma bisa bertahan kurang lebih sekitar 8 jam. Contohnya nih, pas waktu gue lagi hiking ke Kerinci, gue aktifin GPS mode ini dari awal di pos hutan rimba. Dan baterainya udah keburu habis duluan begitu ngelewatin shelter kedua. Ya, jadi sebelum sampai ke shelter 3 untuk bangun tenda, ini jam tangannya udah habis duluan baterainya. Yang jelas, masing-masing jam tangan ini punya kelebihan dan kekurangan, tergantung dari selera dan budget kalian. But anyway, sekarang kembali lagi buat bahas si Garmin Fenix 6X ini lebih jauh lagi. Garmin Fenix 6X ini ada beberapa tipe. Yang pertama adalah yang paling basics, Garmin Fenix 6, Garmin Fenix 6S, Garmin Fenix 6X Sapphire yang sekarang ini, dan Garmin 6X Solar Pro. Dari 4 tipe Fenix, harganya juga bervariatif. Dan kenapa gue pilih yang satu ini? Karena berhubung gue sering beraktivitas dan olahraga di outdoor, dan gue orangnya ini lumayan sering teledor, makanya gue perlu kaca yang lebih bandel, yang lebih tahan terhadap goresan, alias ya kaca si Sapphire ini. Perbedaan dari tipe 6S Solar Pro, yang jelas dilengkapi dengan fitur solar panel, ada di sekelilingnya di bezelnya, dan baterainya itu katanya bisa bertahan 10 sampai dengan 20% lebih tinggi dibandingin dengan yang tipe ini. Tapi sayangnya, si Solar Pro itu kacanya masih mineral dan bukan Sapphire. Tapi menurut gua, baterai yang satu ini juga panjang banget, bisa tahan sampai dengan 21 hari, dan gua rasa itu juga udah lebih dari cukup nih. Sekarang kita lihat aja, ini adalah tampilan utamanya dari Garmin Fenix 6X. Di sini bisa kelihatan dari jamnya, sekarang jam 2 siang lewat 21. Hari dan tanggal ada di sebelah kanan atas. Lalu juga ada data-data yang penting yang udah gue set sendiri. Lokasinya ada di atas, bawah, kiri, kanan, samping. Ini adalah altimeter, di bawah adalah indikasi sisa baterai. Steps counter, heart rate, dan juga temperatur saat ini. Data-data ini yang jelas bisa digeser letaknya. Dan juga misalkan si altitude-nya ini mau kalian pindah di bawah, ataupun mau pakai data yang lain lagi, nggak cuma ini aja, ini juga masih bisa diganti-ganti. Nanti akan gue jelasin lebih detail lagi. Yang udah gue jelasin sebelumnya, ini adalah kaca Sapphire. Lebih kuat terhadap goresan dibandingin dengan kaca mineral. Ini kalau kita lihat tampilan belakangnya, Fenix 6X Sapphire, di sini ada sensor untuk wrist heart rate. Nah, kalau kalian pakai jam tangannya, di sebelah sininya bisa kelihatan ada heart rate beats per minute si penggunanya.
Strap jam tangan ini terbuat dari karet silikon, kalau nggak salah ukurannya 26 mm. Kalau kalian niat nih, strapnya juga bisa diganti-ganti ke warna favorit kalian. Nah, buat bongkarnya menurut gue caranya gampang banget, nggak perlu pakai obeng ataupun toolkit khusus. Tinggal di sini ada pencetan kiri kanan di sini. Tinggal ditarik ke bawah, lalu keluarin. Oke, dan masangnya juga sama. Tinggal ke sini. Udah deh. Sama yang atas, tinggal tarik ke sini. Lalu tinggal pasang balik lagi. Gampang kan? Strap silikon asli Garmin ini harganya dijual sekitar 850 ribuan. Sedangkan yang KW bisa beli di toko online, harganya sekitar 120 ribuan. Yah, yang jelas ada harga, juga ada barang guys. Dan strap si KW itu, menurut gua kualitasnya kurang oke. Dan bahan karetnya yang jelas juga nggak sebagus karet silikon bawaan asli Garmin. Sebelum kita ngebahas terjun lebih dalam mengenai menu, nah gue jelasin dulu tombol-tombol utama yang ada di jam tangan ini. Nah di sini ada 5 tombol utama, 3 sebelah kiri, dan juga ada 2 di sebelah kanan. Nah di sebelah kiri atas ini adalah gunanya untuk tombol light, bisa dihidupin on and off, dan juga kalian bisa setel pakai timer berapa lama untuk hidup dan nanti mati sendiri. Juga selain diklik, semuanya ini bisa ditekan secara lama dan akan masuk ke menu yang berbeda. Contohnya, kalau kita tadi tekan ini adalah untuk lampu, tapi kalau yang kiri atas kita tekan lebih lama, akan masuk ke menu yang lain, namanya menu kontrol. Di sini adalah tombol back, yang di sebelah sini adalah tombol untuk enter atau OK. Ini scroll untuk ke bawah, ini adalah scroll untuk ke atas, kembali ke back lagi. Tadi yang di sini udah gue jelasin, kalau kita tekan lama, akan masuk ke menu kontrol, yang beda-beda isinya. Lalu kalau yang sebelah kiri ini, tombol up ke atas, kalau kita tekan lama, dia akan masuk ke menu setting, yang ada watch face, clocks, history, dan sebagainya. Lalu kalau yang sebelah kiri bawah, kita tekan ini, akan masuknya menjadi lock key. Bukanya lagi, tekan lagi yang lama. Yang di sebelah kanan atas ini adalah tombol untuk menu sport activities. Kita pencet sekali. Masuknya ada tipe cardio, run, hike, dan sebagainya. Kita back lagi. Tapi kalau dia tekan yang lebih lama, akan masuk ke save location. Ini adalah, bisa dibilang adalah hotkeys yang gue setting secara khusus. Balik aja. Di sebelah kanan bawah ini untuk tombol back dan juga berfungsi sebagai lap counter. Misalnya kalau kita ke sini, tekan, lalu kita masuk ke stopwatch. Lalu kita nyalain, waktunya menghitung. Nah, ini adalah tombol untuk mengganti lap. Misalnya udah lap 1, lalu lap 2 kita pencet lagi, akan masuk ke lap 2. Tekan sekali lagi untuk naik ke lap 3 dan seterusnya. Kita stop. Lalu sebelah sini untuk reset. Ini untuk back ke menu yang paling utama di Face Watch. Dari tampilan menu utama ini, yang sering disebut sebagai Face Watch, dan ini bisa dieksplor lebih dalam lagi. Tampilannya nggak harus cara ini, tapi juga bisa kalian ganti-ganti. Caranya gampang, tinggal pencet menu settingan yang ada di sini. Masuk ke watch face. Kalau kita scroll ke bawah, tampilannya juga bisa berubah-ubah. Bawaan dari Garmin sebenarnya juga udah cukup banyak pilihannya. Tapi kalau kalian kurang puas, pengen download secara gratis, tinggal pergi ke aplikasinya di Garmin Connect IQ. Bukan Garmin Connect, tapi ke Garmin Connect IQ. Nah, nanti di sini kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian. Selain dari tampilan utama Face Watch-nya ini, atribut yang ada di sini juga bisa kalian geser. Caranya sama seperti tadi, tekan dari watch face sebelah kiri, masuk ke watch face, lalu kalian tentuin dulu mau pakai watch face yang mana. Misalnya yang ini, tekan sebelah kanan, oke. Lalu di sini custom. Layoutnya, misalkan mau ganti layoutnya, bisa dirubah. Kalau oke tinggal yes, kalau enggak tinggal kembali lagi. Datanya yang ini juga bisa diganti. Misalnya dari altimeter mau diganti ke barometer, atau ke tanggal, hari, kilometer, dan sebagainya. Ini bisa diganti-ganti. Jadi tinggal di okein aja.
Lalu aksen colornya, ini juga bisa diganti-ganti. Yang namanya garis ada yang merah, bisa diganti ke biru, kuning, hijau, dan sebagainya. Tergantung maunya kalian gimana. Tuh, warnanya berubah-berubah. Lalu background colornya, background colornya ini yang putih atau white. Kalau mau diganti juga bisa ke yang hitam, tulisannya yang warna putih. Di jam Garmin ini sebenarnya ada 3 menu utama. Yang pertama adalah menu control. Yang ini adalah menu widget atau menu setting. Dan yang terakhir adalah menu sport activity. Sekarang kita coba tekan yang masuk ke menu control. Oke, kita start dengan sync. Sync ini adalah untuk mensinkron data yang ada di jam tangan ini masuk ke aplikasi Garmin Connect. Jadi semua data yang ada di jam tangan ini bisa kalian sinkronisasikan ke aplikasi Garmin Connect. Tinggal klik lewat sini atau lewat si aplikasinya, lalu klik lewat handphone. Fitur-fitur yang ada di sini menurut gue intuitif banget. Kayaknya nggak perlu baca buku manual, tinggal dicoba-coba aja, nanti kalian bisa dapetin sendiri. Kedua adalah timer. Timer gue rasa cukup jelas, kita bisa setting timer. Misalnya untuk 5 menit, berapa menit, lalu kalau kita klik OK, nanti timernya akan countdown. Oke, kita stop, reset, kita back lagi. Di bawah dari timer, kita scroll ke bawah, ini masuk ke stopwatch. Tadi kita udah jelasin, stopwatch, alarm, juga kalian bisa tentuin, misalkan mau bangun pagi jam berapa, lalu ibaratnya ada muncul di hari yang berapa, setiap hari, ini kalian juga bisa edit sendiri. Tombol berikutnya adalah lock keys, kalau kita pencet ini adalah langsung lock, ngebukanya lagi, kalau gue pencetnya yang sebelah kiri di sini. Setelah lock keys, ini ada save location, tadi gue save locationnya ada di sebelah kanan dengan menekan lama. Lalu di sini, seperti yang kita lihat, Bluetooth-nya udah connected dari jam tangan, lalu dengan ke HP. Di sini ada yang namanya battery saver, bisa semacam kayak power management yang menghemat baterai cukup panjang. Kalau kita on-in, ini baterainya bisa di-save sampai dengan 65 hari. Menurut gue ini udah panjang banget, 7 hari. Kalau gue biasanya setelannya sampai dengan 21 hari. Tombol berikutnya adalah power off untuk matiin jam tangannya secara total. Dan yang berikutnya adalah musik control. Nah, ini bisa bikin playlist sendiri lewat iTunes atau juga bisa connect ke Spotify. Tapi gue nggak terlalu pakai fitur ini karena biasanya kalau gue dengerin musiknya lewat handphone. Tombol yang berikutnya ini kalau kita scroll ke bawah adalah masuk ke Garmin Wallet. Sayangnya fitur ini belum berfungsi. Jadi kita emang harus nunggu sampai Garmin dengan bank-bank di Indonesia punya kerjasama eksklusif. Atau mudah-mudahan nanti suatu saat bisa langsung connect semacam kayak OVO ataupun semacam kayak Dana untuk bisa pakai aplikasinya. Oke, kita tunggu aja deh sampai kapan tanggal mainnya. Next adalah tombol untuk Find My Phone. Jadi kalau misalnya kalian lupa taruh HP kalian di mana, nanti dia akan nimbulin suara keras dari handphone. Jadi bisa kedengeran deh handphonenya ada di mana. Ini adalah untuk Do Not Disturb. Misalnya kalau kita aktifin ini, semua notifikasi yang masuk ke jam tangan ini akan di silent. Ini adalah fitur time sync, sebenarnya jelas banget. Jadi misalnya kalian pergi ke luar negeri, kalian nggak perlu ganti-ganti untuk settingannya. Pokoknya tinggal cukup tekan tombol ini, time sync, dan nanti langsung time zone-nya akan berubah dengan sendirinya. Tadi kita udah bahas yang menu di sebelah sini, sekarang kita bahas ke namanya menu widget. Kalau kita scroll ke bawah atau ke atas, di sini ada lagi fitur-fitur seperti weather, temperature, dan sebagainya. Nah, kita akan jelasin satu persatu. Weather ini di sini udah lumayan jelas. Ada namanya cuaca yang sekarang saat ini 31 derajat. Dan untuk maksimalnya hari ini adalah 31 dan yang paling rendah suhunya di 26. Kalau kita klik di sebelah kanan atas, yang jelas tampilannya akan lebih banyak lagi informasinya. Ada grafisnya dan juga ada persentasenya. Kita scroll ke bawah. Ini ada perakiraan cuaca berdasarkan jam-jam ke depan. Kalau kita pencet ke bawah lagi, perakiraan cuaca untuk beberapa hari ke depan. Menurut gue ini interesting banget. Oke, kita back. Ini adalah temperatur di suhu saat ini. Kalau kalian misalkan pengen pakai ini secara akurat, yang jelas jangan pakai jam tangannya dekat dengan tangan kalian.
Misalnya pengen tahu nih suhu cuaca di luar seperti apa, ya emang jam tangannya emang harus digantung supaya lebih akurat. Dan kalau kita klik sebelah kanan, akan ngasih tahu informasi selama 4 jam terakhir. Kita ke bawah, altimeter. Kalau kita tekan ini adalah posisi MDPL saat ini, tergantung dari GPS-nya. Kalau tekan sekali lagi, kita juga bisa calibrate. Misalkan kalian kalau lagi naik gunung, masuk ke pos sekian, misalnya posnya nulis, oh kalian berada di posisi 1200, tapi di jamnya mungkin kurang akurat. Nah, tinggal dikalibrasiin, atau lewat autokalibrasi dan sebagainya. Sebenarnya gampang aja kok. Kita back. Ini adalah fitur barometer. Kalau kita tekan sebelah kanan, masuk ke tren barometer selama 12 jam terakhir. Biasanya dari tren ini kita bisa lihat, ini ada tren dari naik lalu menurun. Biasanya kita bisa tahu, kalau tren yang cenderung ke bawah, artinya kita akan prediksi bahwa cuaca akan memburuk, atau kita akan mendapati cuaca hujan. Sementara dari tren yang mengarah ke atas, kita akan mendapatkan cuaca yang lebih baik, ataupun cuaca cerah. Kalau kita ke bawah lagi, ini udah cukup jelas antara sunset dan sunrise. Sunrise-nya jam 5:55, dan sunset-nya jam 5:44. Kalau kita klik lagi, akan masuk ke menu berikutnya. Kita scroll ke atas untuk menentukan misalnya di hari esok, jam-jamnya berubah atau enggak. Dan ini adalah untuk fitur yang gue tambahin sendiri, gue download gratis, nggak harus bayar. Kalau kita klik sebelah sini, sekarang kita masuk ke fitur untuk sun and moon. Kita klik aja. Selain dari informasi antara sunrise dan sunset, kita juga bisa tahu posisi bulan terhadap bumi ini. Kita bisa ngelihat kalau misalkan nanti malam ini bulannya akan berbentuk bulan sabit, ataupun half moon, atau full moon, ataupun juga dengan yang namanya nggak ada bulan atau bulan mati. Pas banget tuh. Jadi kalian bisa cari informasinya. Misalkan kalian pengen foto Milky Way dari informasi seperti ini, yang menurut gue penting banget. Jadi kalau kita klik sebelah kanan lagi, kita bisa lihat perubahan terhadap bentuk bulannya. Kita klik terus. Jadi pengen tahu kalau misalkan bulan purnamanya tanggal berapa, ya tinggal digeser aja. Setelah dari sun and moon, ini adalah ABC. ABC itu singkatannya dari ada altimeter, barometer, dan juga kompas. Cukup jelas. Kompas adalah kompas. Ini adalah heart rate. Jadi kalau kita misalkan pakai jam tangannya, dia akan mendeteksi heart rate beats per minute-nya si penggunanya itu lagi ada di posisi keberapa. Ke bawah ini adalah step. Jadi ini misalkan pagi ini gue udah jalan sekitar 467 step. Masih dikit banget karena gue hari ini lagi break nggak olahraga. Dan biasanya gue targetin satu harinya itu sekitar 10.000 langkah. Dan ini ada tabelnya selama 7 hari terakhir. Oke, kalori, berapa banyak kalori yang dipakainya. Kita klik ke bawah, ada hari-harinya. Ini adalah health stats, juga bisa menunjukkan selama 4 jam terakhir dari detak jantung yang paling tinggi, maksimum, dengan yang paling rendah. Akan berbeda pastinya kalau kalian ngelakuin aktivitas misalnya lagi olahraga, health stats-nya juga akan berubah. Ini adalah fitur body battery yang menurut gue cukup akurat. Anggap aja badan kita ini seperti baterai. Jadi kalau kita tidur, waktunya ini akan menambah, dapat plus. Kalau kita rehatnya kurang, ataupun kita beraktivitas olahraga yang berlebihan, body battery-nya juga akan kerasa, dan fisik kita akan ngerasa kayak lebih capek. Jadi ini menurut gue fitur yang lumayan akurat. Ini adalah stress. Gue nggak terlalu ngeliatin ini. Yang berikutnya ini adalah pulse ox. Pulse ox ini kalau kita pencet, ini adalah untuk ngasih lihat saturasi oksigen dalam darah. Gua nggak aktifin fitur ini karena menurut gua satu, fitur ini bakalan lebih berguna kalau misalnya kita tinggal atau setidaknya lagi beraktivitas seperti mendaki di ketinggian yang minimal di ketinggian 2.500 sampai dengan 3.000 mdpl. Karena kalau kita tinggal di, taruhlah di mdpl yang saat ini di tengah kota, taruhlah 0 sampai dengan 100 mdpl, ya menurut gua saturasi oksigennya juga nggak akan terlalu banyak berubah. Dan yang kedua, kalau kalian aktifin fitur ini, ada dua macam. Bisa yang all day long, setiap saat, atau juga yang half day.
Nah, kalau kalian aktifin yang half day-nya aja, dan ini biasanya jam tangan fullnya bisa tahan sampai dengan 21 hari. Tapi kalau kalian pakai yang half day, dia akan turun ke 14 hari. Tapi kalau yang untuk fitur full day, baterainya dari 21 hari turun ke 7 hari. Jadi menurut gue nih baterainya boros banget. Yang berikutnya adalah fitur intensity minute. Jadi ini adalah perhitungan aktivitas intensity olahraga yang kalian lakukan selama seminggu. Jadi misalnya di sini secara standar itu 150 menit dalam seminggu, tapi gue ganti targetnya menjadi 300. Dan selama hari Senin kemarin, gue udah ngabisin sekitar 150 menit olahraga. Yang berikutnya ini adalah fitur VO2 Max. Ya, di sini indikasinya 51, excellent. Jadi VO2 Max itu adalah pengambilan oksigen maksimal dalam tubuh ketika kita menjalani aktivitas yang intens. Yang perhitungannya berapa mililiter oksigen per kilogram per menit yang bisa dikonsumsi oleh tubuh. Singkatnya, semakin tinggi level VO2 max, artinya semakin banyak oksigen yang bisa digunakan dan semakin baik juga daya tahan kardiovaskularnya. Artinya badan kalian lebih fit untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan endurance. Buat ngaktifin mode ini, kalian harus ngikutin serangkaian latihan dari Garmin, dan jam tangannya nantinya bisa akan mendeteksi fitness level kalian ini berada di posisi yang mana. Yang ini adalah training status. Ini akan mendeteksi selama 7 hari terakhir. Trainingnya ini adalah nambah atau kurang ataupun sama aja, nggak ada perkembangan. Di sini kita lihat fitnessnya naik, tapi bebannya ini turun. Kita klik ke bawah. Sebelumnya kita lihat VO2 max-nya dari 50, dan minggu ini setelah hari Senin naik ke 51, artinya ada perkembangan. Last activity, di sini dijelasin gue udah lari sekitar 12 kilo dengan pace sekian dan waktunya. Ini ada hari-hari sebelumnya yang gue ngelakuin aktivitas yang lain. Tinggal di scroll aja dan jam tangannya akan merecord. Dan ini adalah fitur kalender, gampang banget. Ini adalah fitur respiration yang menentukan rata-rata jumlah nafas yang diambil dalam per menit. For notifikasi, ini ada notifikasi, dapat 1 email, dan ke bawahnya, ini kita juga bisa edit. Mau kita geser, kurangin, ataupun nambahin, ini caranya juga sama. Kalau kita mau nambahin, tinggal klik add ke sini. Ini ada beberapa fitur yang gua nggak pakai, tapi kalau mau dimasukin, ini juga bisa. Oke, kita back aja. Sekarang kita akan masuk ke menu yang ketiga. Di sebelah sini namanya menu Sport Activities. Jadi kalau kita klik sekali, ini akan masuk ke menu Sport Activities. Di sini gue udah masukin settingannya. Ada untuk cardio, untuk lari, hiking, wakeboard, snowboard, dan seterusnya. Kalau kalian misalkan ada olahraga yang kurang nih, misalnya nih, tinggal pencet di sini. Nanti kalian bisa masukin nih. Ada untuk multisport, open water swimming, triathlon, ski, dan masih banyak olahraga yang bisa kalian tentuin. Banyak kan? Tuh, ada yoga, ada pilates, dan sebagainya. Tapi karena gue ngerasa settingan yang paling sering gue pakai adalah ini, jadi tampilan minimalisnya yang gue pakai hanya sedemikian rupa. Dan ini kalau kita klik, ini ada menu-menunya yang bisa menunjukkan, juga bisa disetting. Caranya gampang banget, nggak usah perlu baca buku manualnya, tinggal pencet ke menunya, tekan lama. Nanti tinggal diganti, mau data screen-nya seperti apa, tambahin, kurangin. Ya, kita klik ke sini, layout-nya, mau tambahin, lebih banyak atau lebih sedikit. Lalu, kita juga bisa masuk ke data field. Data field adalah misalnya yang ini kita ganti, mau jadi kalori atau mau jadi jam, ini bisa diganti-ganti juga. Ini caranya gampang banget kok, kalian nggak perlu belajar, mau di reorder posisinya di mana, ataupun dikurangin, ini juga bisa semua. Semua data yang terekam di sini, setelah kalian sinkronkan, nanti akan masuk ke aplikasi yang namanya Garmin Connect. Nah, di sini tampilannya sebenarnya isinya sama aja, tapi datanya yang jelas akan lebih lengkap. Jadi kalau kita klik ke heart rate, kita klik di sini akan muncul tabelnya yang bisa kita lihat dari hari-hari sebelumnya. Pokoknya semenjak kalian pakai jam tangan ini, datanya akan terrecord. Di sini misalkan kita ngelihat intensitas menit, tampilan di jam tangan lebih kecil, kalau ini jelas lebih lengkap. Kita back lagi. Di sini juga ada yang namanya fitur sleep. Di sini akan ngejelasin, misalkan kayak kemarin gue tidur hampir 9 jam.
Istirahatnya panjang banget, deep sleep-nya sampai 1 jam 36 menit. Di sini juga ada stage-stage-nya. Dan menurut gue ini lumayan akurat. Jadi misalkan gue ngerasa deep sleep gue itu misalkan ngelebihin dari 1 jam, gue ngerasa gue dapat kualitas tidur yang enak banget. Nah kalau misalkan gue butuh recovery ataupun butuh waktu, nah gue kadang-kadang sering banget tiap pagi gue ngeliat hari sebelumnya gue dapetin kualitas tidur yang oke atau kurang oke. Nah dari situ gue ngeliatnya dari data ini. Yes, kalian emang harus pakai jam tangan ini pada saat tidur kalau pengen ngedapetin data yang sleep ini. Oke guys, itu aja penjelasan dari gue. Mudah-mudahan penjelasannya cukup jelas. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa tulis pertanyaan kalian di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan pasang lonceng notifikasi. Thank you for watching, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Cheers!